Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Crude CI3 di mana video kali ini kita akan membuat model untuk tabel. Pertama-tama seperti biasa kita buka Sem Control lalu kita nyalakan Apache Dimensionnya. Lalu kita buka kode editor for teman-teman. Lalu kita buka folder toko buah yang dimana folder ini sudah kita buat di video sebelumnya. So bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton dulu ya. Nah, lalu apa sih itu model? Jadi model ini merupakan kelas atau kode yang berhubungan dengan data. Nah, di dalam model kita akan membuat pemodelan data dari database sehingga kita akan lebih mudah untuk mengaksesnya. Nah, biasanya satu tabel dibuatkan satu modelnya. Nah, sekarang kita akan membuat model. Nah, untuk membuat model kita dapat mengklik application lalu model. Nah, karena kita memiliki satu tabel yaitu produk dari database toko buah, so kita akan membuat satu model. Nah, untuk membuatnya kita klik kanan lalu new file, lalu untuk nama filenya ini produk underscore model.php. Nah, perhatikan teman-teman, biasanya nama file ini diawali dengan huruf kapital. Nah, lalu untuk akhiran underscore model ini kita untuk memudahkan saja dan membedakan kelas controller dengan kelas model. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode untuk file produk model ini. Nah, pertama ini kita buat ini, lalu hp define dispatch or exit no direct script low ya. No direct script low script access. Lalu kita buat ini class produk model, dan dimana kelas ini turunan dari extend, turunan dari CI model. Selanjutnya kita akan buat properti. Pertama ini private, namanya ini underscore table isi products. Nah, kenapa kita menggunakan private? Karena properti ini hanya kita gunakan di kelas ini saja, so kita menggunakan private. Lalu public product ID, product ID lalu kita buat name price. Nah, untuk image ini kita kasih nilai defaultnya ini default text, lalu description. Nah, ini kenapa saya tidak menuliskan public lagi seperti ini, karena ini berlima ini sama kan hak aksesnya public. Nah, so kita terus public aja lalu kita menggunakan koma. Nah, sudah ya, kita membuat properti. Selanjutnya kita akan membuat metode public function rules. Nah, jadi metode rules ini
akan mengembalikan sebuah array yang berisi rules. Yang mana rules ini akan kita butuhkan untuk validasi input. Jadi return field table salah ini kembali sini. Lalu kita copy aja supaya cepet ya. Copy, tinggal ganti ininya. New files sama description. Salah. Description. Nah, udah. Ini arti required ini artinya kita akan memberikan aturan untuk wajib mengisi required. Nah, selanjutnya kita buat metode baru public function get all. Dimana metodenya akan mengambil semua data hasil query. Data mengambil data dari tabel produk sini. So kita isi dengan return this db get. Kita akan mengambil data dari tabel produk, berarti kita dapat menggunakan property table. Underscore table. Lalu kita ambil datanya result. Artinya ini, arti result ini kita akan mengambil semua data dari hasil query. Nah, fungsi dari sini. Nah, kita buat public function get by id. Nah, artinya kita akan mengambil produk berdasarkan dengan id. Get by id artinya return this db get where this table product id. Oh ya, jangan lupa parameternya id. Udah kan? Nah, jadi metode ini kita akan mengambil produk berdasarkan id tertentu. Nah, sini lalu return this db get where. Kita ambil itu dari database this table in database dari tabel produk berdasarkan dengan id. Produk id-nya harus sama dengan id yang dikirimkan dari parameter. Nah, lalu kita row. Nah, ini fungsi row ini untuk mengambil satu data dari hasil query. Nah, sudah ya. Udah, lalu kita buat metode baru lagi. Public function save. Nah, jadi metode ini akan kita gunakan untuk menyimpan data ke tabel produk. Pertama, kita buat variable post. This input post. Nah, yang artinya kita akan mengambil input yang dikirimkan dari form. Lalu kita use this product id
dak ID sama dengan unique ID. Ih, this name. Description. Then this db insert di this table this product ID sama dengan this name sama dengan post name. Artinya kita akan mengisi field name ini berdasarkan dengan post name, sama this price akan mengisi feed price berdasarkan dengan post price. Ini mengisi file description berdasarkan dengan post description. Lalu untuk yang this db insert this table, di sini artinya kita akan membuat atau kita akan save this table produk berdasarkan dengan this-nya, dengan datanya. Atau kita akan simpan, maksudnya di sini artinya ya. Data yang akan disimpan di sini. Nah, ini di sini artinya data yang akan disimpan. Nah, sudah kita buat lagi public function that ini kita copy aja supaya cepet ya, hampir sama. Cuman di sini beda nih, produk ID kita post ID, name, price, description dulu. Lalu ini, oh iya, sini in return. Return this db update this by this array product ID save. Nah, ini sama post this input post, artinya kita akan mengambil input yang dikirimkan dari form this product ID sama dengan post ID. Kita akan mengisi feed product ID berdasarkan dengan post ID, sama name, mengisi feed name berdasarkan dengan post name, price, mengisi feed price dengan post price, description, mengisi feed description berdasarkan dengan post description, atau berdasarkan dengan arti post description, post name, post price ini artinya ini pokoknya ini nilai
nilai post name, berarti nilai yang dikirimkan dari form name berdasarkan dengan name. Ini artinya username ya. Biasanya kan di form ini di input ini suka ada username ya, suka name price. Nah, jadi kita akan ambil nilai value dari input itu. Nah, lalu kita akan simpan nilai itu ke field yang ada di database. Nah, itu intinya. Lalu return this db update, kita akan update table products ini berdasarkan dengan product ID. Misalnya product ID sesuai dengan post ID-nya, produk ID-nya sesuai dengan ID yang dikirimkan. Selanjutnya kita buat terakhir nih metode delete function delete. Ini ada jadi ya, return this delete. Nah, metode ini kita fungsi untuk mendelete tentunya, dan mendelete berdasarkan dengan produk ID. Nah, produk ID-nya harus sesuai dengan produk ID yang dikirimkan di parameter ini. Nah, ini sudah ya. Jadi kita sudah membuat beberapa properti dan beberapa metode. Nah, untuk video kali ini sekian ya, cukup. Dan di video berikutnya kita akan membuat controller. Oh ya, jangan lupa di save